dihukum kada masih mengerasa. Dipukul oleh Padmanegara bagaimana memukul marga Satua. Hampir-hampir kada kau lagi menggerak seluruh badan. Ini Karsa Malang Siwa. Jadi melihat kejamnya hukuman Santiaki Arya Padmanegara. Ada nang titik banyak mata warga Pendawa. Saking kasihannya melihat nasib Karsa Malang Siwa. Ampun ya ulun paman. Ayo mengaku tidak. Aduh paman. Ampun pak. Mengaku tidak. Mengaku. Akai paman mati ulun paman siap. Paman bicarakan. Jaya. Uma nalagari lihat kasihan anak kaya mati anak kaya lamun diletakan. Ayo nalagari ini bapak pikir bapak memberi marah bapak lihat berharap jangan dipertamakan ke anak toto seorang. Ayo mengaku tidak. Aduh paman mati. Aduh paman mati nalagari lihat jangan diletakan. Kamana ikam menyimpan? Ulun kadada menyimpan. Siapa hubungan ikam sambat? Sambat, jangan paman ulun kada sambat lain tidak. Jai, seluruh putra-putra Pendawa, ulun paman. Gatot Kaca antara Jakarta Wang, mari semua. Hukum, pukul sampai mati ini orang. Apabila sampai mati aku tanggung jawab sepanjang masa. Pukul cepat pukul. Ayo pukul. Paman kalau orang kada salah pukul. Apabila kada memukul, hukum sampai mati. Siapa kada menghukum? Tangan ku ikat, kaki ku ikat, ku masukkan ke dalam penjara besi. Cepat pukul sekarang. Ya paman. Jangan keburu-buru paman. Kalau perkara memukul ini jangan satu macam ini kumpul berapa puluh orang paman. Lihat akan hukuman Gatot Kaca. Fokus rupa penyamun. Ini pengen belajar jadi maling, belajar jadi penyamun ke negara Marta. Orang ngajar ada dikira-kira membantas dipercaya orang ikut di rumah tangga orang macam ini nasib perbuatannya. Pukul bar. Kalau kamu kada memukul, ikam ku pukul sampai mati. Dapat pukul seman. Raden ingat Raden kalau orang kada salah pukul, lain tidak. Ayo apabila kamu kada memukul, kau anggap sabat, kau anggap sakungkul. Dapat pukul seman. Ya, paman. Sampian jangan ragu-ragu, pukul aja badan ulun paman. Bila mana sampian kada memukul, sampian dua disiksa oleh anak-anak Pandawa. Pukul paman. Aja bapak benar. Kayak doa, tailah. Aku banyak-banyak mencari anak lah. Paksa anak kayak aku memukul. Paman pukul paman aja. Mudahan ya selamat nalagaringnya.
Ayo cepat pukul, jangan sebari waktu lagi pukul terus. Sudah ulun sudah memukul, pukul terus. Nah, ayolah. Nah, kapaksa nenek. Aku nih tuh ayo nih kami amun hati kasihan ku bukan kapalang. Ya kapisang ku koyakakan karsamalang di wailau nih kami nenek. Tapi apa boleh buatlah. Nengaran aku diperintah. Paman pukul aja ulun paman. Kalau garing pukul. Wah iya pang. Ayo cepat pukul. Kalau memukul kah? Enggak, ulun kayak itu tuh 30 pukul. Nah, dasar guring nenek. Maka bebentayan guring di paimaman. Maten cari wit sama sekali orang hendak sembahyang ngalih. Wah, harau daur sama sekali. Kawan beliau. Cepat lalu orang hendak kali beliau. Wah, daur sama sekali nih. Masuk kiam. Udah aku tahu lagi ini pokoknya apabila aku muyak dasar ku cocok di burit ke karuan. Den. Raden. Astagfirullah. Ini kada bernapas nah mati Raden Dharma Kasumanana. Aja Bapak. Menurut dalam ceritanya jadi Samar Mahabarakan kesedok kemari bahwa Dharma Kasuma mati di dalam masjid sedang bertungkum sembahyang. Jadi gampar serumpunan warga di negara Amarta. Terus Samar pulang menuju ke Manukara Mahabarakan bahwa Dharma Kasuma mati. Jadi di Samar ini makan dubul mana kehilangan mana kematian. Jadi Samar terus pulang ke Manukara. Lalu cerita ini Dharma Kasuma. Ini Dharma Kasuma bukan mati, tetapi mendengar kabarnya macam ini. Anak angkat Dharma Kasuma, orang yang tidak bersalah, dihukum karena timang rasa, dipukul bagaimana memukul marga setua. Jadi Dharma Kasuma memohon anugerah kepada Yang Maha Kuasa, menafikan diri kepada Yang Maha Pencipta, minta petunjuk selamat kepada Yang Maha Kuasa. Kata Dharma Kasuma, kalau nya benar-benar berdosa, tapi apabila kada berdosa, Dharma Kasuma mohon supaya selamatkan anakku yang bernama Raden Karsamalang Dewa. Jadi Dharma Kasuma sedang sujud di dalam sanggar pemusang. Lalu di sini karena Inya Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha harus mengadakan dan harus pula meniadakan. Lalu di sini Dharma Kasuma dicabut hak sementara oleh Yang Maha Kuasa. Dua sifat Dharma Kasuma dicabut hak. Jadi ilmu lawan hayat Dharma Kasuma dicabut sementara waktu. Jadi ilmu itu tahu hayat hidup. Diambil dua sifat itu oleh Yang Maha Kuasa. Lalu ini ilmu dengan hayat Dharma Kasuma diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tak jadi dua orang satria. Yai ulun kabulunan iya sah. Ini ayo kita terus menuju ke Manukara. Kasihan lihat, dan ini mudah-mudahan jangan sampai diulang lagi lu serumpunan sudah penawa. Ini bertindak tanpa pikir sama sekali. Ya Kakang, ayo cepat kita ke Manukara. Mari kita ke Manukara.
satria. Dua orang satria sampai ke daerah Matoker. Ya. Nah, nalagadeng. Oh, nalagadeng. Ya, Bapak. Ini ada orang datang pulang nih. Nah, maka berdua. Mar. Kakang Semar. Nah, orang mana ini tahu lawan dia aku nalagadeng aja. Mar, mari Mar. Sini Mar. Ayo duduk. Kadang ini siapa gerang nenek? Aku tidak 23. Atma mangun sukma. Aku Atma mangun jaya. Orang mana sampai ya kedosa tanya kampung halaman. Di sini apa yang terjadi di daerah Madukara? Ya kami di sini bahu hukum bahu pukul. Dupang gawian kami apabila ada maling-maling negada kakaruan mati kunyol. Sini mati tinggal mati, tiwas mencuntan, tiwas jahil. Dunia sudah aman, negara sudah maju. Orang sudah damai berdataan, seorang aja lagi nak memikirkan milik kurang harta orang nang kada halal. Hangsat nang kaya tok ada kau dihidupnya. Mal. Jadi di sini ada maling. Ada maling. Malingnya siapa? Karena Semalang Dewa, orang gunung. Umpat makan di sini betuhuk di bentase. Tahi maka bilang kayak luka membentasi di sini. Hanya memikirkan milik kurang yang ada di sini. Ada dikira-kira macam itu. Jadi itu kada harus hidup manusia yang kayak itu. Harus dicontohkan oleh masyarakat. Sekiranya jangan tak ikut-ikut, tak tiru-tiru oleh yang lain. Jadi yang dicurinya apa? Nang dicuntannya apa Semar? Apa ini benda nang paling larang bilang kada ada nilainya lagi ham. Kalau benih nilaian talu buah keratu negara amarsan ini masih kada punah neto. Payung kerajaan. Lain jaga kayak payung binto. Paling larang 4.000. Di daerah juara genya 4.000 to. Lamun payung-payung Mahadaruna ini, bes 3 buah negara amarsan ini kada mampu lagi bayarin itu. Itu nang hilang. Kakanak ini kira-kira sanuno kadainya biar kadainya nang nyimpan musik kawanannya ada nang membolari. Manakah sadang juga ditunggu di kasbah kada lihat. Kakang Semar pun jadi nang dinyatakan sebagai penyamun, ya itu orangnya karena nang lain kada ada kasini lain pada itu. Siapa nang menuduh bahwa Karsa Malang Dewa jadi maling? Nah, ini bilang berdataan yang memukul siapa-siapa berdataan memukul. Jadi Samar ikutlah juga memukul. Tak ada kau dihilu-hilu orang nang macam itu. Duduk ke kamu Samar. Jangan bergerak sebelum perintahku. Wah, ini makan dauram nalagaring ay. Nalagaring? Kenapa Bapak? Tolong nalagaring angkat aku am. Nang apa aku makakan dadan daya upaya sama sekali anak ay. Angkat aku nalagaring. Tahu orang. Hantu-hantu koyang-koyang. Aku orang-orang. Ini kurang ajar. Orang Tuhan yang kada berpikir sama sekali. Hendaknya sebagai sesepuh macam ini dapat memberi pandangan terhadap bocah, dapat memberi pandangan terhadap kekanakan. Ini orang tua dikumandunya oleh kekanakan bagus rupanya kamu sama akeh. Nah nenek, beh sayang ikam jaga aku bigas kawa, tanggung kulapau. Sekali aja melapau aku 30 belas ada aku pukul dia ngatakan aja. Kalau ikam ada kemauan melawan berdiri. Ayo sampai di mana? Layani dengan lawan dia kok. Nah, ini dasar duduk. Nah. Cari wit sama sekali nenek. Mal, pon. Siapa-siapa yang memukul Semar? Berdataan.
siapa nak ampun perintah Santiake Padmanagara panggil Padmanagara yang suruh kemari berdiri. Wah bungonya aku nih kayak nang kontak satrum jalan. Nah kapir membungol aku harau membuo stop. Nah kada kau mangkat betis lagi jalan. Nah labar pulang duduk bungolnya aku terus. Siapa memanggil aku? Ini siapa? Santiake Padmanagara. Jadi yang menuduh bahwa menjadi penyamon, mengambil banda itu payung Mahadaruna siapa? Aku. Menuduh Karsa Melang Dewa aku. Apakah ada bukti lawan Karsa Melang Dewa? Kada ada bukti. Apakah ada saksi? Kada ada saksi. Siapa namanya sakar maling? Aku. Duduk. Ya. Orang ngajar. Aku mengerti. Padmanagara ini sakako terpakai pengerasa. Semantang asa mampu, semantang asa cakap, semantang asa gagah perkasa. Semantang dianggap orang lain karena kau melawan kurang aja di kamu. Sayang proyek. Aku kenapa maka rasa kada ada daya apa ya? Kada ada buruan petulang macam ini. Ayo sekarang kalau hendak tandingan lawan dia aku awas. Turun tangan Padmanagara duduk. Berdiri. Orang ajar mau tandingan lawan dia aku duduk. Turun tangan Padmanagara duduk. Ya. Aku sudah pegang. Lain kali jangan sampai terulang lagi perbuatan sedemikian rupa. Sebelum kita melihat bukti-bukti nyata, jangan bertindak nang tidak-tidak. Ini bertindak di luar daripada hukum, bertindak sewenang-wenang, memakai kemauan sendiri macam ini. Awas sekarang, kalau kada mengadakan kembali Karsa Melang Dewa kemari, seluruh putra-putra Pandawa kada aku jamin keselamatan. Hatut kaca sini duduk. Antarja sini duduk. Jakatawang duduk. Nalagaring, sini duduk. Wah, daur sama sekali. Mari duduk. Ayo berdiri. Aduh, ganjil sama sekali ini. Nah, ini macam ini Mar. Ayo duduk dulu, jangan ada cerita kok. Duduk. Ingat. Ingat benar sudah. Mau selamat atau napi macam mana? Menang anak selamat ini biar nang kayak apa aja kabungulan anak selamat beritaan. Kalau mau selamat, mau menjamin seluruh putra-putra Pandawa, kalau bisa kayak apa aja kami. Tapi kita berjanji sama. Janji apa? Janji. Siapa yang sanggup mencari Karsa Melang Dewa supaya dikembalikan ke tempat semula? Di mana bakas menghukum Karsa Melang Dewa? Ya di sini. Ya. Apakah sanggup mengadakan Karsa Melang Dewa kembali kemari? Sanggup tidak? Dang diri akan aku dulu berdiri. Sanggupkah tidakkah? Sanggup. Sanggup. Apa lagi? Sanggup. Wah, ini bagian ini sakut diam. Naik ke mama. Berdiri Mar. Sanggup bujurkah? Sanggup. Ini yang kumaksud bukan hanya sanggup macam itu, tapi
apakah sanggup membawa ke Semalang Dewa kemari? Tapi apabila ternyata kada membawa ke Semalang Dewa kemari, kalau utama dahulu samar dan kada kau jamin keselamatan suntuk aja enggak mau tidak? Nah, ini maka cerewet tam. Negara pembunuhan ini berpikir dahulu. Kalau Semarang sanggup celaka muntong. Ayo sanggup tidak? Jadi harus ada ke sini, harus ada kemari. Kalau kada sanggup, aku kada kena samar, kada kena bapak samar, jatuh ikam kada ku peduli. Ikam ku bunuh, apabila kada membelikan ke Semalang Dewa. Sanggup. Nah, apalagi. Ayo, apalagi aku sanggup. Kalau sanggup cari. Tinggi, ingin akan aja ulun mencari. Asal kita berjanji. Janji apa Semar? Janjinya macam ini. Apabila ulun dapat, dia mencari akan ke Semalang Dewa toh, maulah menjamin angkara bentayan yang berdaan lihat. Pas kayak kan mau gadung berdaan. Hari ini rezekiku itu tanggung jawabku Semar. Sanggup, apalagi? Oh sanggup cari. Cuma apabila kalian dapat, kalau lu farok kalau dia kau wah dasar cerewet nenek. Ini kalau di mana dapat bawa kembali kemari. Dan lagi jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba apa? Kalau pang dicoba-coba semantang lewat daripada mata kami, jauh daripada diri kami, samar ingin mencoba-coba lari. Kalau ikam lari jangan di bumi macam ini, walaupun ikam kasih si langit dapat kami mencari. Para Mesir kalau macam itu, ya dia terima. Jadi menurut dalam ceritanya, samar menyanggupi mencari ke Semalang Dewa hingga sampai dapat membawa kembali ke daerah Madokara. Rupanya sekarang samar mencari ke Semalang Dewa. Di mana kampung, di mana desa, di mana keraton, akhirnya masuk di mana alas Bandawasa. Lalu samar sasat sampai ke Guntung Kali Prambanan. Sampai kilom mencari ini cakadet kawa. Kemana mencari-cari nangaran ditundung. Orangnya sudah mati. Berusianya pindah tasa salah kajian. Orangnya mati jadi hantu. Seorang dulur mencari. Ada seorang yang mati konyol seorangan. Iya. Oh. Anyar keingatan aku. Nah burit, nah amun tak dapat aun muhakon lagi kena aku jilat burit talo kali sare. Lari, aku tuh aja aku menunggu lagi. Siapa yang perlu bungol? Di bungolnya oleh kakak-kakak diundak-undaknya oleh nang kakak itu palat itu muha. Lari aku gak ada baca lagi. Duduk, jangan bergerak sama sekali. Mar, Pon. Nah, kami mengerti, Kakang Semar Pon. Ayo kamu lari, kemana mau lari? Ayo kemana kamu lari?
Wah, silakannya. Ada saja. Ulun tadi kayak ini anak batu coba bakal karambutan bener Kemana lari di hutanan nenek? Jangan ulun perlu lari mati kelaparan. Jangan coba-coba kamu. Aku sudah mengerti. Samar berpikir sudah lari karena Samar menyebutkan macam manapun aku akan dapat mencari. Kan sudah kau terangkan. Jangan di bumi datar macam ini. Kasih si langit. Pokoknya kamu jangan dicoba-coba melarikan diri. Di mana Samar, di situ aku. Di mana kamu Samar, situ aku juga. Nah, ulun dasar kada memperakan lari, kafir kada lari nah. Aku bersumpah. Ulun mah coba-coba bener ya, mati ulun kalau karamput sampian. Mar, enggak. Jadi apa sanggup benar-benar mencari sampai dapat Karsa Malang Liwa? Sanggup. Sanggup benar berdiri. Hai, mantan cerewet nenek. Makanya kan sudah kami ceritakan jangan dicoba-coba lari. Pokoknya kemana haji kamu bersimpan, kemana kamu lari, di mana Samar di situ aku. Mal, enggak. Ayo bersiap cari bujar-bujar Samar. Pokoknya ayo sampai dapat lah. Awas, jangan dibuang-buang ikrar orang tua. Ada berhubungan lagi. Izin akan hatulak. Ayo berangkat cari sampai dapat. Menurut dalam ceritanya terus lagi Samar berangkat mencari Karsa Malang Dewa di mana hutan, di mana kali, di mana pantai lautan. Lalu kali diceritakan lagi Samar mencari ke sana kemari. Kita cerita nasib Bang Karsa Malang Dewa. Disinilah menyatakan ini Karsa Malang Dewa manakala sudah ditundung oleh Raden Santiaki Arya Padmanegara ditujukan harus gugur sak penggiring laut api. Tapi dalam ceritanya ini Karsa Malang Dewa bukan gugur ke laut api, tapi gugur ke sisi laut Sinamangling di muka gua Singaberaja bakas pendedahan dati surak lampu surak. Cerita Lurah Samar siang kalon malam berjalan kada berhenti karena Samar berpikir, kata Samar, aku bagaimanapun harus dapat mencari Karsa Malang Dewa karena apabila kada bertamu, kata Samar, aku mati, anak penuh seluruh kada terjamin. Lalu terus-terusan berjalan sasat Samar ke sisi laut Sinamangling persis mendekati muka gua Singaberaja. Ada apa?
Nah syukur alhamdulillah ya Raden Karsa Malang Dewa Den kasihan lihat tapi kan ada bekas biru-biru luka-luka kan ada sama sekali alhamdulillah masih ada nafas. Nah ini hidupnya ada kesadaran dan mudahan pindah ada juga sigar Den ya kencang paman bangun hari siang ya kencang paman ya kencang paman syukuram kita dapat bertemu lagi paman. Nah nenek berdekat sama pada cinta. Nah jadi segala apa-apa tak pelanjurnya ulun menghukum lawan sampean nenek ulun langsung lawan sampean banyak-banyak ulun minta ampun minta maaf minta rela lawan sampean paman ya kencang paman biar sampean kada minta maaf kada minta ampun kada minta rela ulun tetap rela paman. Nah jadi ya kencang paman ulun yakin segala apapun musibah yang tertimpa terhadap Karsa Malang Dewa itu sandiwara aja semata-mata paman. Segala ketentuan apapun yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa itu kakak kada bisa dirubah lagi paman. Aja bapak benar ya kencang paman. Nah ini sampean kalau sampean hakon banyak-banyak minta ampun berdatan serumpunan curiat pendawa nang mamukul nang apa-apa aja lawan sampean paman kan sudah ulun ceritakan nang siapakah jangan ragu dan lagi kapan waktunya kalau seandainya ulun ada di sesuatu masa ada kelapangan dan umpamanya ulun dapat sigar bugar sambuh kembali cara biasa di manakah bertemu pada akan pasan ulun lawan warga Pendawa kesemuanya sedikit kada jadi apa-apa lawan ulun kawitan tetap kawitan dang sanak tetap dang sanak baik lawan ulun tetap baik sepanjang masa dan ini segala apa-apa yang terjadi suka atau duka dalam hidup kita ini itu adalah ujian yang Maha Kuasa semata-mata. Dan ya paman. Nah kalau macam itu kita bulikan nailah, kita bulikan ke Mandukara, paman. Ya kalau membuat report lagi lawan orang Pendawa, biar aja ulun di hutan sini paman. Aja bapak benar aja pokoknya sampean dijamin apabila kayaknya ada apa-apanya lagi anak-anak Pendawa lawan sampean bertindak kadanya lawan sampean lagi tidak lawan ulun kena kalunya kada menurut ulun kena paman iya paman jadi kalau macam ini kira-kira ulun kada di apa-apa lagi paman jamin kada di apa-apa lagi aja sampean ya ulun kada kau bagarak selera raga belum sadar iya jangan di dalam nah kayak ini aja ya ini bertertawa kawan sampean buat dalam salipangnya dahulu sementara sana hawanya nyaman dingin lawan beanginnya asik ada dalam salipang sini masuk sini nah kan ini seperempat jam mesti sigar berduduk pulang paling lawas seperempat jam mesti mengantok taruh jalan jadi alur Semar membawa Karsa Malang Dewa hingga sampai ke sisi lokasi batas daerah Mandukara. Nah, aku
kudu meni kokoram putih jua tiwas aku ngangal behimat. Aku pada kada dapat dahulu minta maaf deh meni. Man, hon. Ayo jangan ditutup selama ini buka dalam selipung ikam. Wah dasar es agin Jabril nenek. Sarabat tahu. Ayo buka mar. Kar samalang di bakal orakan. Hadang aja dahulu. Dir, ayo keluar. Ya kencang paman. Jadi keluar kar samalang diwa. Sigar bugar sambuh kembali cara biasa. Paman. Ya kar samalang diwa. Ini kenyang paman. Ayo. Kalau seandainya serumpunan turiat penawa yang ada sangkut pautnya dahulu menghukum, menyiksa, menyakiti diri kersamalang sewa. Kalau umpama orang minta maaf kesemuaan, apakah dimaafi atau macam mana? Paman, ya anak mas kersamalang sewa. Ya kenjang paman. Ulun biar kada minta maaf, ulun tetap memaafi, tetap maampuni paman. Karena segala apa yang terjadi ini musibah yang tertimpa terhadap diri Karsamalang Dewa ini sandiwara haja semata-mata. Segala ketentuan ini apa yang digariskan oleh yang maha kuasa ini kakak kada bisa dirubah lagi. Dan ulun berkeyakinan apakah musibah yang menimpa terhadap diri sebelum tepat pada saatnya, nama-nama umur ini tidak akan dapat dirampas oleh segala apapun kecuali sampai pada waktunya paman. Jadi ini tidak apa-apa, padahal kan paman lawan keluarga penawa. Kemari kita berhadapan beratan, ulun hendak minta ampun dan ulun hendak minta sokai, minta relai. Sepanjang tamakan teminum selamat tinggal di daerah Mandokara, usaha-usaha serumpunan turiat penawa. Dan ya paman, enggak. Mar. Pun, pedakan kumpul semua. Pat menegara, bangun. Nah, bakaling cuat seorangnya. Antar aja, bangun. Ayo. Mar jangan dilindungi aku mar. Santut kaca, bangun. Jakarta Wang, bangun. Angkau Jaya, bangun. Ayo, mari kemana semua. Santiaki ulun kencang paman. Ayo macam mana ulun sadar, ulun insaf dan mudahan ada Karsamalang Dewa. Ulun banyak-banyak minta ampun segala apa yang terjadi. Lawan siapa minta ampun? Lawan anak mas Karsamalang Dewa. Ulun maka sudah terpukul, terbunuh, kemungkinan sudah mati sekarang. Kalau ini ada macam mana? Ulun minta ampun. Pinik apapun hukuman yang dijatuhkan oleh Karsamalang Dewa terhadap diri Santiaki Padmanegara, inggih kula semangga ulun terima dengan penuh kesadaran kencang paman. Bapak, napa nagareng? Padahal kan sabukun tertinggal lagi denta. Nah, orang habis berataan makanya Tuhan yang ada tapi bakal kan tahu dia anak buah. Mamamai kawitan kalau kamu kau lihatkan aja ada kuril akan dengan takan aja. Aku tuh berusaha menolong orang salah cakada karena belawa kada penyakit ramah kada bergerak kada kawa-kawa. Mar, kon padakan lo nalagaring bangun. Nah hanyar kawa Kau ingatakan bapaknya ada wayahnya sangsara kainan jiwa. Apabila wayah lama kena tali makutindih ya aja berhimat. Santiaki ada Padmanegara. Mar, ini kumpul serumpunan turiat penawa yang mana ada menghukum memukul dengan Karsamalang Dewa.
karsa melang siwa ulun kencang paman anak mas karsa melang siwa inggih paman santiake bunuh aku bunuh pun paman aku rida aku terpelanjur aku kada berpikir mudahan jangan sampai terulang lagi perbuatan sedemikian rupa bunuh aku paman ulun kada samarang bunuh dan ulun arida segala apa tindakan sampian umay kada kasalah kira-kira anak mas tidak paman mar pon hasar baik ini kanak-kanak makanya orang tuh ngapa aja orang berpikir dahulu atau anak bapandir tuh orang banganga dahulu hanya berucap jadi apabila banganga dahulu hanya berucap jarang maka tersinggung lawan kakawanan lawan keluarga soalnya nengaran banganga dahulu hanya berucap berpikir dahulu hanya mengalurakan cerita jadi kada mudah menyakiti hati kawan kada mau tersinggung lawan kawan nyobain pemandirannya ada anak bergaya-gaya benar aja kada terasa tersinggung jadi pikir dahulu nang dude dan ibarat kayak jual tukar tuh lihat barangnya dahulu hanya ditukar bujur-bujur nih dalam propaganda gini ada orang menjual obat teliti sebelum membeli jinya artinya selidiki dahulu sebelum anda buktinya jangan bertindak ya Ahmar aku tidak akan terulang lagi macam ini perbuatan anak mas ulun kencang paman anakku karsa malang diwa ini mulai awal sampai akhir sampean kawitan ulun juga mulai awal sampai akhir paman iya itu nah ini supaya jangan terulang lagi mengerti segala apa yang terjadi terhadap anak-anak penuh seluruh ini ujian yang maha kuasa terhadap batin-batin segenap putra-putra Pandawa ini karma sudah datang apabila kita pernah menyakiti hati sama pada makhluk perbuatannya lambat laun akan terasa kita biasa menyakiti hati orang akan mengandung sakit hati nih contoh nih bukti lihat karena yang maha kuasa kada tidur dan yang maha kuasa kada takut menghukum orang yang taguh gancang wani tidak makan bersih bulan apabila memperbuat jalim apabila memperbuat yang kada diridainya apabila mana menyakiti seseorang sama pada perbuatannya niscaya akan terasa diri sendiri ini karma ini nah ini karma ngarannya hukum karma jadi nang dudi jangan bertindak sawinang-winang jangan menghakimi sendiri jangan menuduh orang nang kada kakaruan apabila kada berdasar bukti jangan menyakiti hati orang nih contoh karena tuh bujur ulun percaya nang maha kuasa tuh kada mau buring sudah ingat sama ingatkan inggih ulun ingat benar juga jadi ini jangan terulang lagi mau tahu kenapa kalau hendak tahu orang yang mencuri itu payung Mahadaruna sekarang lihat tengok lengan baju kosaman nah aja bapak bener oma binatang nenek gawian bau umur hidup karena kau mau ubah sama sekali mar pon siapa yang mencuri semar gumbayana anak Prabu Kunapan sirna nah mensampian gak percaya jenguk kajalangan baju ulun nahan kelihatan kalau apa itu mar ngapa tubuh ku hampa kakatnya kagak dan kagak lipas jadi ini nang mencuntan ini gumbayana dan mar ini kalau anak mencari gumbayan jangan dicari ke negara penjara Purman susul seberang laut Sinamangling anak negara sila ke Bandung kalap suruh laporan basi ini sedikit waktu lagi pengantin bertatay akan diurak payung Mahadaruna ayo kita ke sila ke Bandung beratan mari kita beratan ke sana
putra Pandawa rata-rata menyusul menuju ke negara Sinaka Bandung gelap sural bahuran besi. Jadi rupanya sekarang tiba mamipit tapal batas gelap sural bahuran besi. Jadi tercerita gemuruh riuh sorak ampik seluruh masyarakat di lapangan negara Sinaka Bandung gelap sural bahuran besi. Orang memeriahkan pengantin Lasmana Indra Kemara dengan Dwi Gandasari. Jadi pengantin sudah duduk bersanding maurak payung Mahadaruna jemantong rumbungan orang Sukalima Madya Gandapura. Den karsa malang diwa ya kencang paman. Kemana nang berdua tadi kemanaan paman? Ulun jo kada mengerti yang ada hilang di hadapan kita paman. Wah dasar orang gaib saku nang berdua tadi. Anak gading ya bapak hilang kada ketahuan anak saya paman. Oi tolong panggilakan Kakang Angkau Jaya. Den Raden Angkau Jaya sampian apa memanggil abdi dalam paman. Kesini Kakang Angkau Jaya. Iya Adi Maskar Samalang Dewa. Lihat ini kebetulan kita datang kemari pengantin sedang bertateh. Tuh lihat payung kita payung Mahadaruna. Lihat kada dikira-kira macam ini perbuatan orang sini. Jangan bertindak lawan orang lain. Ini Gumbayana punya perbuatan. Dan kalau kita bujur-bujur bedang sanak di sini maka ulun mau ukur jiwa sampian. Maksud Adi Mas macam mana? Kalau bujur-bujur bedang sanak tatai jua pengantin di hadapan ang laki palok cium. Kalau ini lihat takkan dia jangan nikah. Bang kersa malang dua. Mencium juga kah? Memalok juga kah di hadapan ang laki? Adi Mas kalau kada memalok mencium lain Angkau Jaya anak Arjuna. Saksiakan sekarang. Adi Mas ikam apa kawin lawan ini nang laki ikam Angkau Jaya mari sini mari sayangku mari kasih sayangku sekarang tanya juga Allah pada melihat mancung bini ku ikam ayo turun jangan mengganggu pengantin gading bagi giran lihat gigil di pengantinan Nah gading. Nah bakal bener. Nah beratan kalah. Jadi gigir gampar di pengantin. Pengantin dicium di palok oleh Angkau Jaya. Lalu jatuh cinta terhadap Angkau Jaya. Lalu berjalan sana. Gumbayana Prabu Kunapun Sinah hadir di pengantin. Jadi mengatur peperangan menangkap anak-anak Pandawa ditangani langsung oleh Bang Gumbayana. Samalang Dewa ya kanjang paman lah jangan dianggap penting Gumbayana itu Gumbayana paman Gumbayana kasih apakah jangan gantar berkat kita membina dalam kebenaran Sang Yang Wanang yang maha kuasa itu kada jalim tidak
Mari Gumbayana kalau bocor laki-laki. Ya. Gumbayana apa sampai pada waktunya. Disinilah titik akhir riwayat Gumbayana anak Prabu Kunapansirna sandang hukuman Karsamalang Dewa bibit orang Pratapan Karsamalang Dewa ona peran kalau hanya kakanak macam ini kumpul saumunan sakulawargaikan tapi kelimawan sandang astaisun sekarang. Aduh, mati aku sekarang. Ampun aku. Diam. Jangan mengaluh adat uang jalar tandingan belah para kawan. Jangan menangis macam ini adat laki-laki. Mati aku, ampun aku, ampun ya aku, ampun ya mati ya. Sakula bersama. Awas, seluruh juriat penawah hutang bunuh bayar bunuh lawan aku. Jika membunuh anakku, Gumbayana. Kami ini kumpul anak-anak penawa perang saling pajak terhadap Prabu Kunapansirna. Mari dan Kanjang paman, ini nang kawitan jangan sampai nang mangsul. Paman, kawitan Gumbayana kah, jatuh Gumbayana kah, jangan gantar, kita berdiri dalam kebenaran. Mambasme mangikis habis manusia-manusia yang hidup bersifat angkara murka, manusia-manusia jalim, manusia yang kada ada sadarnya. Ayo aja sampean berjauh aja dahulu. Paman maksud sampai ayo aja lihatkan aja nih ada aja nang tukang angsel kena biris itu terima tanduannya aja Prabu Kunapansirna itu. Jadi samar lalu berpacul pakaian. Nat kalau sama bapak cowok pakaian keluar tenaga aslinya. Ini maka sudah aku macam ini bantuk larga badan. Jangan dipanggil lagi aku Lurah Samar. Panggil langsung aku adalah Sang Hyang Ismaya. Mari Prabu Kunapansirna kalau bocor pria.
ceritanya. Disinilah akhirnya hayat Prabu Kunaparsirna berhadapan dengan Ismaya. Kadang-kadang dilihat mereka manusia. Lalu mati Prabu Kunaparsirna. Dan ya paman, sini pang, siapa nang tandingan tadi? Cah, ini kakak-kakan sini aja. Sini dahulu. Nah, Nalagading, ya bapak. Jadi ini anak tuh, ini bakal mintuha Prabu Anom, bakal mintuha Lasmana Indra Kumara panggil juga kemarin anak nang ipar tuh panggil juga. Raden Almunadil Tarangga Bayu anak nang bini panggil juga anak entahlah bapak. Nah pagedang anak bini nikahan kah. Pertama kita halalakan, kita nikahkan anak dua. Di sini anak karena musuh ini sudah kada lagi. Penghalang kemajuan, perintang kemerdekaan kita. Lintah-lintah darat ini sudah habis matian anak Ini kita menghadapi amannya aja lagi, damai, adil, makmurnya aja lagi anak Tinggal meningkatkan, menyempurnakan aja lagi. Bujur lalu. Nah ini kita pacul semua anak Dan Raden Karsamelang juga, ya kancang paman. Nah jadi, ya ini pacul oleh sampean atur semuanya. Tuh kalau ada yang dipacul-pacul lagi, Gumbayana langsung mati. Prabu Kunaparsirna mati juga langsung. Jadi Gumbayana mati. Sampean pacul. Ya, kalau macam ini ulun berpacul pakaian. Jadi berlalu berpacul pakaian. Itu yang menjadi olahraga badan Raden Karsamelang Dewa. Inilah rupanya timbangan satru oleh Gumbayana. Keluar lakinya Kunti ialah Pandut Hewanata. Dan ya Kakang Semar, aku Kakang. Nah bujon, ayolah pada akan anak cucuku buyut intahku supaya benar-benar tingkatkan kewaspadaan. Jangan sampai lagi kelabatan Pandung Suratnaka. Jangan kemasukan lagi politik adu domba. Kita hadap bujur-bujur. Mohon anugerahnya, mudahan kita berkat untuk menuju masyarakat adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Mudahan sampai pada waktunya yang benar-benar memiliki kesejahteraan hidup yang merata, Kakang. Hingga. Nah, jadi ini Prabu Citra Kelana Santang Bergawa, aku pacul. Jadi bapacul Prabu Citra Kelana Maharaja Santang Bergawa. Orang di negara Silaka Bandung kalap sural buran basi. Nah kalau bapacul pakaian, siapa yang menahiyo marang naga? Keluar Prabu Bhatra Kresna. Almunadil Tarangga Bayu, ya pacul juga. Aku bapacul, ini pacul. Jadi berlalu bapacul pakaian. Itu Almunadil Tarangga Bayu nang dibikin wakil di negara Silaka Bandung kalap sural buran basi. Siapa yang menyok mereka? Siapa yang memanjingi marang badan? Keluar. Itu Prabu Baladewa. Bedang sanak lawan Prabu Bhatra Kresna. Nah ayo dinayo ganda sari pacul juga. Ikhlas kalau kawin lawan Raden Anom angkau jen ini kada paksa. Ulun pamane mudahan hidup semati pacul. Ayo apa boleh buat sampai di sini rupanya kami berbulan madu karo Kakang Angkau Jaya. Jadi berlalu berpacul di Wiganasari. Siapa yang menyok menaga? Menurut dalam ceritanya itu yang menyok menaga atau menahiu di dalam badan Ganasari. Ini kalau dalam pakam istrinya bujur oleh Angkau Jaya, anak kandung oleh Kresna, keluar Dewi Sundari. Nah, jadi wassalam adanya cerita kita yang berjudul Iman Dilanda Fitnah.